Pernah kepikiran nggak, di dunia bisnis, apa sih yang ngebedain pengusaha sukses sama yang, ya, biasa aja? Jawabannya cuma satu loh, cara mereka ngelihat risiko. Buat sebagian orang, risiko itu kayak momok, harus dihindarin. Tapi buat mereka yang visioner, risiko itu, ya, nama lain dari peluang. Jadi intinya bukan lari, tapi ngerti cara mainnya. Gini deh, coba bayangin, ada dua jalan karir kan? Jalan pertama itu jalan yang aman. Gaji pasti tiap bulan, kerjaan jelas, kita nggak perlu pusing mikirin produk baru laku apa enggak. Nah, jalan kedua, ini jalannya pengusaha. Berliku, penuh tantangan, tiap tikungan itu taruhan. Bisa untung gede, bisa juga rugi total. Bedanya di mana? Bukan soal berani atau enggak, tapi soal kemampuan buat mengelola ketidakpastian itu sendiri. Nah, ini nih, ada satu ide yang bisa ngubah cara kita mikir total. Gimana kalau kita lihat risiko itu bukan sebagai ancaman, tapi kayak energi? Beneran deh, energi itu kan nggak bisa diciptain atau dimusnahin, cuma bisa pindah. Sama kayak risiko. Waktu Anda beli asuransi, sebenarnya Anda lagi mindahin risiko. Waktu investor danain startup Anda, mereka tuh lagi ngambil sebagian risiko Anda. Jadi, tujuannya bukan lari dari risiko, itu mustahil. Tapi jadi jago buat mindah-mindahinnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita bakal mulai dari pola pikir seorang pengusaha, terus kita belajar cara jinakin ketidakpastian pakai kerangka kerja yang namanya IRM. Habis itu, kita bangun fondasi yang kuat, bedah proses 3 langkahnya, dan yang paling penting, kita bakal ngerti kenapa semua ini penting banget buat sukses. Yuk, langsung mulai aja. Jadi, gimana caranya para pemimpin bisnis hebat itu bisa berlayar di tengah lautan ketidakpastian? Mereka nggak asal jalan loh, mereka punya kompas. Nah, kompas inilah yang kita sebut Enterprise Risk Management, atau disingkat IRM. Ini adalah sistem buat ngelola semua risiko di perusahaan secara terpadu. Oke, saya tahu apa yang ada di pikiran kalian pas lihat gambar ini. Kerangka kerja Koso. Kelihatannya rumit banget kan? Kotak-kotaknya banyak, lapisannya banyak, bikin pusing. Tapi tenang, inti di baliknya itu sebenarnya simpel banget dan kita akan bedah bareng-bareng. Intinya tuh gini, IRM itu bukan cuma soal punya departemen yang tugasnya bilang, jangan, itu terlalu berisiko. Coba deh, lihat tujuan akhirnya. Memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, ini yang ngubah segalanya. Mindsetnya berubah. Dari yang tadinya cuma bertahan biar nggak rugi, jadi nyarang buat menang. Resiko bukan lagi musuh yang harus dihindari, tapi jadi alat strategis. Sama aja kayak bangun rumah. Kita nggak bisa kan langsung pasang atap, jelas butuh fondasi yang super kokoh dulu. Nah, dalam manajemen risiko juga sama. Fondasinya ini ada 2 bagian, prasarana lunak dan prasarana keras. Coba perhatiin diagram ini. Di sebelah kiri ada 2 pilar utama, prasarana lunak dan prasarana keras. Anggap aja ini fondasinya. Semua proses manajemen risiko yang ada di tengah itu, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, bakal ambruk kalau 2 pilar ini nggak kuat. Terus bedanya apa sih? Gini, prasarana lunak itu yang nggak kelihatan, kayak budaya perusahaan, dukungan dari para bos. Pertanyaannya, apa setiap karyawan dari atas sampai bawah peduli soal risiko? Nah, itu prasarana lunak. Sebaliknya, prasarana keras itu yang kelihatan, yang bisa dipegang. Software, sistem IT, alat-alat yang kita pakai. Dua-duanya ini harus seimbang. Budaya hebat tapi nggak punya alat yang pas, ya sama aja bohong. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini dia, jantungnya prasarana lunak. Manajemen risiko itu bakal gagal total kalau cuma jadi satu departemen yang terisolasi. Kayak yang digambarin di sini, dia harus nyatu, harus melebur sama strategi dan operasional sehari-hari. Artinya apa? Simpelnya, pas lagi rapat bahas produk baru, pertanyaan resikonya apa, harus sama naturalnya kayak pertanyaan harganya berapa. Oke, fondasi udah beres. Sekarang kita masuk ke mesin utamanya. Sebuah proses 3 langkah yang muter terus. Rencanakan, laksanakan, dan kendalikan. Prosesnya logis banget kok. Pertama, perencanaan. Di sini kita nentuin aturan mainnya. Risiko kayak apa sih yang mau kita ambil? Kedua, pelaksanaan. Nah, disinilah aksinya. Kita identifikasi, kita ukur, terus kita tangani risikonya. Terakhir, pengendalian. Di sini kita ngaca, lihat ke belakang. Strategi kita berhasil nggak ya? Apa yang bisa diperbaiki? Ini siklus yang nggak pernah berhenti. Biar tahap perencanaan ini lebih kebayang, coba lihat deh contoh pernyataan misi dari Goldman Sachs. Misinya jelas banget, kumpulin, analisis, pantau, dan sebarin informasi soal risiko pasar. Tujuannya apa? Biar semua orang di dalam bisa bikin keputusan yang benar-benar terinformasi. Nah, inilah inti dari perencanaan risiko yang bagus. Masuk ke tahap pelaksanaan, sekarang waktunya kita berburu risiko. Dan seperti yang bisa kalian lihat, risiko itu datangnya dari mana-mana. Beneran deh,
Masalah di pabrik, produksi, bisa nyambung ke kampanye, pemasaran. Aturan baru dari pemerintah, regulasi, bisa ganggu pasokan barang, kerjasama. Nah, tantangan IRM itu adalah ngelihat semua ini bukan sebagai masalah-masalah kecil yang terpisah, tapi sebagai satu jaring raksasa yang saling nyambung. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pengendalian. Gimana caranya kita tahu strategi kita berhasil atau enggak? Jawabannya ada di laporan. Laporan bulanan ini tuh kayak rapotnya perusahaan. Di sebelah kiri kita bisa lihat angka kerugiannya berapa. Di tengah ada cerita di balik angka itu. Kejadiannya apa aja sih, dampaknya gimana, dan kita ngapain buat nenganinnya. Tapi, bagian paling penting dari laporan ini justru yang di sebelah kanan. Ini bukan lagi soal angka-angka kaku. Ini soal pertanyaan yang jujur banget, yang ditanyain ke para pemimpin. Apa sih yang bikin bapak atau ibu nggak bisa tidur nyenyak malam-malam? Pertanyaan ini maksa mereka buat jujur soal ketakutan terbesar perusahaan. Hal-hal yang kadang nggak bisa diukur pakai angka. Tapi, pengendalian tetap butuh angka juga. Anggap aja grafik ini kayak monitor detak jantungnya perusahaan. Garis yang naik turun itu tingkat resiko kita. Dan garis lurus di atas itu batas amannya, kayak batas detak jantung maksimal pas kita olahraga. Selama kita main di bawah garis itu, kita aman. Tapi kalau detak jantungnya ketinggian dan ngelewatin batas, alarm langsung bunyi dan kita harus gerak cepat. Itulah gunanya analisis kayak value at risk ini. Oke, setelah ngelewatin semua fondasi dan proses yang tadi, kita sampai di pertanyaan paling penting. Buat apa sih semua ini? Ujung-ujungnya apa? Setelah kita lihat semuanya, fondasinya, prosesnya, laporannya, kita balik lagi ke titik awal. Buat apa repot-repot ngelakuin ini semua? Lihat deh, kotak paling bawah itu. Jawabannya cuma satu, maksimasi nilai perusahaan. Inilah tujuan akhirnya. Manajemen risiko yang hebat itu bukan sekedar asuransi buat nyegah bencana, bukan. Ini adalah mesin buat bangun kepercayaan investor, nyiptain stabilitas, dan pada akhirnya bikin perusahaan jadi jauh lebih berharga. Jadi sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian semua. Coba deh lihat lagi bisnis atau pekerjaan kalian sekarang. Di tengah dunia yang serba nggak pasti ini, apakah strategi kalian cuma sekedar, ya semoga aja semua baik-baik aja, atau kalian udah punya sistem buat ngubah tiap risiko jadi peluang, dan tiap ketidakpastian jadi nilai tambah? Pilihannya ada di tangan kalian.